Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah, nikmat yang paling besar di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. Ada seseorang diberikan nikmat kelancaran dunia, tapi hatinya tidak bahagia. Ada juga seseorang bisa beribadah, sholat, sedekah ataupun yang lainnya, tapi dia merasa tersiksa. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setiap hari sholat? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang, dia akan merasakan bahwasanya ibadah yang ia lakukan adalah kesengsaraan. Padahal hal tersebut merupakan nikmat yang paling agung. Sebagaimana seseorang merasakan makanan manis, seger, apalagi musim-musim terang seperti ini ya, minum es seger di siang hari. Sebenarnya seseorang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa merasakan lebih nikmat daripada ia makan makanan tersebut, minum minuman yang seger tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan nikmat yang paling agung adalah mendapatkan hidayah. Sehingga ketika seseorang mendapatkan hidayah, hatinya tenang, tentram, karena melakukan ibadah, maka berbahagialah, maka bersyukurlah, agar nikmat tersebut tidak lepas darinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya ketika seseorang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, la azidannakum, benar-benar sungguh-sungguh aku akan menambah nikmat kalian. Jadi Allah berjanji, bahkan takkidnya 2 kali.
Allah meyakinkan dengan dua taukid, yakni lam dan nun taukid. La azidannakum, benar-benar sungguh-sungguh akan menambah. Padahal tidak usah memakai takkid, penekanan saja janji Allah pasti dipenuhi. Dan ini untuk meyakinkan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan hidayah, jaga hidayah tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh muallif Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Syarah Tashhil Aqidah Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan 4 contoh di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akidah tersebut berada di tengah-tengah antara dua kelompok yang menyimpang. Dan 3 di antaranya sudah kita sampaikan di dalam masalah asma wa sifat, ya. Kemudian yang kedua tentang masalah janji dan ancaman. Dan yang ketiga adalah tentang takdir. Dan yang keempat yang akan kita sampaikan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muallif rahimahullahu taala, penulis, menyebutkan 4 hal ini adalah 4 hal pokok yang banyak di antara kaum muslimin berbeda akidahnya, keyakinannya dengan para salafun saleh, dengan akidahnya para salaf, akidahnya ulama terdahulu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga hari ini para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Di antaranya adalah akidah terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, tawasata Ahlussunnah wal Jamaah fi hadzal bab baina Syiah wa bainal Khawarij. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab ini, di dalam akidah terhadap para sahabat, itu pertengahan. Akidahnya pertengahan antara dua kelompok, yakni Syiah dan Khawarij. Kelompok Syiah wa minhum ar-Rafidah. Di antara mereka itu ada kelompok namanya Rafidah. Jadi Syiah itu yang menisbatkan dirinya sebagai pembela Ali, dari kata syai'a, itu penolong atau pembela, pengikut setia Ali radhiyallahu anhu. Akan tetapi mereka gulu, mereka juga terbagi bermacam-macam kelompok yang berbeda di antara mereka. Jadi kalau selain Ahlussunnah, pasti mereka terpecah. Kenapa Ahlussunnah itu tidak terpecah?
Karena masdarnya, sumbernya hanya satu, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika terjadi perbedaan, perselisihan, harus merujuk kepada sumber tersebut agar terjadi kesepakatan. Jika tidak, maka mereka akan sama pendapatnya ataupun akidahnya dengan pendapat yang lain selain ahlu sunnah. Di antaranya adalah Syiah, yang di awal mula mereka juga terpecah menjadi 3 kelompok yang besar. Ada Ghaliyatun, yang mereka guluh berlebihan terhadap Ali, sehingga memposisikan Ali juga sampai ke derajat ilahiyah, uluhiyah, ketuhanan. Mereka meyakini Ali itu mengetahui perkara yang gaib dan mengenalinya. Terlalu berlebihan, gulu. Kelompok yang kedua adalah ini, Ar-Rafidah. Mereka adalah orang yang menolak, ya. Ketika Syiah itu dulunya satu gulu, kemudian terpecah jadi 2. Ketika ada satu kelompok yang mereka menolak tentang kufurnya Abu Bakar dan Umar. Syiah itu awalnya mereka satu, mengagungkan Ali, mengkafirkan di antara para sahabat, di antara Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, di antara mereka ada yang tidak mengkafirkan, bahwasanya Abu Bakar, Umar itu tidak kafir, sehingga terpecah lagi menjadi Rafidah. Mereka menolak pemahaman Syiah yang mengatakan Abu Bakar, Umar itu kafir. Enggak, dia tidak kafir. Akhirnya terpecah. Yang satu mengatakan menjadi kelompok Rafidah yang menolak, yang satu mengikuti Zaid ibni Ali ibni Hasan, keturunnya Hasan. Ali punya anak Hasan, punya anak lagi Ali, punya anak lagi namanya Zaid. Nah, jadi keturunannya itu tidak mengkafirkan sahabat, sehingga mereka terpecah. Dan di antara mereka ada pecahan-pecahan lagi yang mereka memiliki keyakinan tersendiri dalam bab akidah. Dalam bab akidah, secara umum mereka ghalau fi haqqi ahlul bait. Mereka itu berlebihan di dalam hak ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ali bin Abi Thalib wa auladihi, seperti Ali bin Abi Thalib dan keturunannya radhiyallahu anhum ajma'in. Fadda'u anna aliyan, mereka mendakwa atau mengaku, ya, bahwasanya Ali radhiyallahu an maksumun, maksum. Padahal yang kita ketahui akidah Ahlussunnah, seseorang dikatakan maksum adalah Nabi dan Rasul. Bagaimana mereka tidak mengatakan maksum? Mereka berlebihan sampai mengangkat derajat Ali radhiyallahu an ke derajat uluhiyah, ketuhanan. Mereka meyakini Ali mengetahui perkara yang gaib. Sedangkan Ahlussunnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja meyakini tidak mengetahui perkara yang gaib. Maksum itu terjaga dari kesalahan, ya, terjaga dari kesalahan. Ketika bersalah, Nabi dan Rasul selalu turun wahyu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, ya, kalau ada yang menegur, yang kalau tidak, ya tidak, ya. Sehingga tidak maksum. Wa annahu ya'lamul ghaib. Mereka juga meyakini bahwasanya Ali radhiyallahu an mengetahui perkara yang gaib. Wa annahu afdalu min Abi Bakrin wa Umara wa min ghulatihim man yadda'i uluhiyatahu. Ini diantara keyakinan akidah Syiah secara umum.
Mereka meyakini bahwasanya Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Setelah Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, baru Ali. Tapi mereka lebih memuliakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian di antara berlebihan mereka adalah mereka mengklaim, menyangka tentang ketuhanan Ali radhiyallahu an. Berdoa, meminta barokah, meminta kesembuhan langsung kepada Ali ini di antaranya. Di antara bentuk mengklaim ketuhanan. Dan ini diikuti hingga saat ini oleh mungkin sebagian kecil atau sebagian besar kaum muslimin, yang mereka tidak tahu ini menisbatkan kepada siapa. Padahal Ahlus Sunnah tidak, kepada Rasulullah SAW saja tidak mengangkat derajat kepada derajat ketuhanan. Tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW. Kok ada di antara kaum muslimin meminta kepada orang-orang soleh, para wali? Asalnya dari ini, yakni orang-orang Syiah meminta kepada Ali radhiyallahu anhu, meminta barokah, meminta kesembuhan, meminta apa kepada Ali setelah meninggalnya, karena mereka meyakini Ali itu derajatnya tinggi, mengangkat seperti derajat ketuhanan. Bahkan di antara mereka ada yang meyakini Ali itu belum meninggal dunia. Mereka ada yang meyakini Ali belum meninggal dunia. Kalau Nabi Isa, iya, itu kesepakatan Ahlus Sunnah, Nabi Isa diangkat ke langit yang nanti suatu saat di akhir zaman akan turun untuk menjelaskan kebenaran syariat atau risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membunuh Dajjal. Ini kelompok yang pertama, Syiah. Kelompok yang kedua, ini lawannya Syiah yang tidak ketemu, yakni Al-Khawarij, yang mereka jafau fi haqi Ali radhiyallahu an fakafaruhu. Nah, ini lawannya. Kalau Ali, kalau Syiah itu berlebihan bunuh terhadap Ali, kalau Khawarij tidak, malah mengkafirkan Ali radhiyallahu an. Khawarij ini salah satu cirinya adalah mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Biasanya dia itu musuhnya sama pemerintahan, tidak mau pro dengan pemerintahan. Kenapa? Karena hukumnya undang-undang. Salah satu ciri khususnya itu. Dan itu sudah terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengkafirkan Ali. Wa kafaru Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mereka juga mengkafirkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Wa kafaru kula man lam yakun ala tariqatihim. Mereka juga mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah mereka. Yang sedikit mungkin sudah kita singgung terhadap akidah Khawarij ini, ketika ada seseorang yang mereka kafirkan, di antaranya misalnya pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafirkan semuanya. Orang-orang yang masih loyal itu juga dikafirkan oleh mereka, oleh mereka. Sehingga mereka pun tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin, Yang ini juga yang terjadi di Irak. Mana lagi ya yang tahu? ISIS itu mana? Suriah,
Suriah, Irak. Nah itulah contohnya itu. Nah, di antara ahlu sunnah mereka bunuh bahkan anak-anak, perempuan yang tidak sejalan, tidak mau mengikuti mereka, ya, mereka habisi. Ya. Bukan hanya orang-orang kafir, tapi kaum muslimin. Adapun ahlu sunnah, amma ahlu sunnah wal jamaah fayuhibbuna jami'a ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua kelompok yang tidak mungkin bertemu, yang satu berlebihan, yang satu kasar, mengkafirkan. Yang satu mengangkat ke derajat ketuhanan, yang satu mengkafirkan. Kemudian bagaimana ahlu sunnah? Ahlu sunnah fa yuhibbuna jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah itu mencintai semuanya mereka. Baik kelompok yang menganggap gulu terhadap Ali, juga yang mengkafirkan. Bagi ahlu sunnah mencintai semuanya, mereka para sahabat. Dan mereka ridha terhadap para sahabat. Wa yarawna annahum afdalu hadhil ummah badan nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat itu adalah semulia-mulianya umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang masyhur, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, zamanku, yakni para sahabat. Itu sudah nas, wahyu, ya, yang Rasulullah SAW jelaskan tentang mereka. Kemudian wa anna Allah ihtarahum li suhbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, beliau mengatakan, innallaha ittala ala qulubil ibad fahtara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ba'athahu bi risalatihi. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara jiwa seorang hamba, kemudian memilih satu orang yang terbaik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diutuslah dengan membawa risalah. Jadi di antara manusia dipilih yang terbaik, terpilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah terakhir. Wantajabahu bi ilmihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih lagi dengan ilmunya. Tsumma nadara fi qulubin nasi ba'du, melihat para manusia. Fatara lahu ashaban, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat, dijadikan sebagai sahabat. Faja'alahum ansara dinihi, menjadikan sahabat tersebut penolong agamanya. Wa uzara'u an nabihi, dan menjadi pembantu penolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara
yang menunjukkan keutamaan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Telah mendahului was-sabiqunal awwalun, yang pertama kali dari muhajirin wal ansar, muhajir dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan baik. Jadi siapapun orangnya, tidak peduli orang Indonesia atau Malaysia atau Amerika atau Saudi, sama saja. Yang penting mereka adalah mengikuti para muhajirin dan ansar. Mengikuti apanya dari sini? Akidahnya, akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi kalau kita menginginkan keridhaan Allah, ikutilah muhajirin wal ansar. Ketika kalian bingung kaum muslimin, yang benar yang mana, sudah tinggalkan semua pendapat, ikutilah muhajirin wal ansar. Gimana caranya? Menuntut ilmu. Cari tahu bagaimana akidahnya muhajirin, cari tahu bagaimana akidahnya kaum ansar. Cari tahu terus dengan memohon petunjuk, pertolongan dari Allah, insya Allah ketemu. Siapa yang meminta kepada Allah pasti akan dikasih. Ketika seseorang jujur, benar-benar ingin mencari kebenaran. Jadi kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, ikutilah muhajirin wal ansar. Waradu'an, mereka juga ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, Allah telah menyiapkan untuk mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya abadan, kekal. Dzalikal fawzul adzim, itulah kesuksesan. Jadi kesuksesan itu kalau seseorang, bukan kalau dia bisa beli mobil, beli rumah, bukan, itu belum sukses. Karena ketika meninggal dunianya tetap rumahnya tidak dimasukkan, dia tetap dimasukkan ke dalam lubang yang kecil, ditimbun lagi. Ya, maka kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bisa masuk surga kekal. Caranya apa? Dengan mengikuti muhajirin wal ansar. Mengikuti mereka, mengikuti akidahnya, muamalahnya, cara ibadahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat-erat. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, jika salah seorang kalian berinfak segunung berupa emas, boro-boro segunung, Ustaz, segini aja enggak punya, punya pun mau untuk infak, ya iman-iman lah. Infaknya yang di saku aja, yang lecek, yang 2000 ya, 5000, iya, Masya Allah. Kalau seandainya di antara kalian berinfak segunung Uhud berupa emas, mabalagha muda ahadihim wala nasifahu, tidak sampai, tidak bisa menyamainya walaupun hanya satu mud, satu genggaman atau separuhnya. Apa yang membedakan? Imannya. Wa yaqulul Imam At-Tahawi, Imam Tahawi rahimahullahu taala yang meninggal di tahun 321 Hijriyah. 300 berarti 1100 tahun yang lalu. Sudah ada ucapan seorang ulama, nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kami mencintai sahabat Rasulullah SAW dan tidak berlebihan.
mencintai tapi tidak berlebihan, tidak sebagaimana Syiah mencintai tapi berlebihan, gulu. Tapi Ahlussunnah tidak, mencintai ya sekedar senang mencintai, akidahnya diikuti, bagaimana cara muamalahnya, akhlaknya, itu yang diikuti, cara mencintainya seperti itu, ya. Bukan mencintainya dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat malahan. Wala nadhkuruhum illa bi khair, tidaklah kita menyebut mereka kecuali hal-hal yang baik. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita juga tidak memusuhi mereka. Wa nabghudu man yabghuduhum, kita membenci orang yang mereka benci, atau membenci siapapun yang membenci mereka. Ini akidah Ahlussunnah. Siapa yang membenci para sahabat, kita membenci orang tersebut. Kenapa? Karena kita mencintai para sahabat. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah merupakan bagian dari agama, merupakan tanda keimanan, wa ihsan, dan kebaikan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, dan membenci para sahabat itu kekufuran dan kenifakan dan kesesatan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah sudah mewakili, ya, wajibnya kita mencintai para sahabat, tapi sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, tidak berlebihan sebagaimana para Syiah atau Rafidah atau Ghaliyah, ya, atau Zaidiyah, dan juga tidak kasar sebagaimana Khawarij yang mengkafirkan kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Di antara akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, yakni menyikapi perselisihan yang terjadi di antara mereka, bahkan adanya peperangan yang menyebabkan meninggalnya para sahabat yang banyak, dan itu fitnah, itu bagian dari fitnah atau ujian. Jadi ketika suatu fitnah terjadi, itu bisa taruhannya nyawa. Bagaimana Ahlussunnah menyikapi hal ini? Mereka mengatakan wa yumsikuna amma hasala bainahum minat tanazu'. Menyikapi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, mereka menahan diri. Menahan diri terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan bahkan pembunuhan. Wa yarawna annahum mujtahiduna ma'juruna. Ahlussunnah berpendapat bahwasanya mereka para sahabat itu mujtahid. Mereka tidak langsung melakukan peperangan, mereka sudah melakukan mediasi, melakukan, ya, istilahnya apa, ya, debat, ya, kemudian berijtihad, dan mereka ma'juruna, mereka mendapatkan pahala, baik yang kubu sebelah atau kubu yang lainnya, baik yang membunuh ataupun yang terbunuh.
lil musibi minhum ajrani. Bagi mereka yang benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Walil muhti'i ajrun wahidun ala ijtihadihi. Bagi mereka yang salah ijtihadnya, mereka dapat 1 pahala. Jadi semuanya mereka mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Karena semuanya mereka berijtihad di atas kebenaran masing-masing. Yang mereka menyangka satunya di atas kebenaran, khalifah sebagai khalifah, pemimpin yang sah, yang satunya menuntut, dan mereka berijtihad itu sah, boleh-boleh saja. Ini diantara akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, yakni khususnya perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini juga bisa kita ambil faedah ketika terjadi perselisihan di antara Ahlussunnah, apapun masalahnya, dan itu pasti ada di setiap zaman, ada di semua tempat, ada di semua perkumpulan. Maka ketika fitnah itu ada, maka jalan yang paling selamat adalah menjauhi fitnah tersebut sejauh-jauhnya dengan menahan lisannya. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang diam itu menyelamatkan seseorang, walaupun dia mampu berbicara, maka diam itu lebih baik baginya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, barang siapa diam maka dia akan selamat. Man sakata faqad naja, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang sakata atau somata, yani somta, berdiam, maka dia akan selamat. Dan hadis-hadis yang lain akan pentingnya kita menjaga lisan, sebagaimana juga hal tersebut sudah dijelaskan ya oleh saudara kita Ustaz Fikri hafizahullah taala tentang menjelaskan kehormatan seorang muslim. Walaupun anda tidak hadir, tapi anda dengar gitu ya. Anda tahu nih yang hadir itu merenungi tidak hadir tersebut ya. Harusnya direnungi, itu penting sekali menjaga kehormatan seorang muslim dengan menjaga lisan. Menjaga lisannya penting sekali. Terutama orang-orang yang mereka memiliki kedudukan, memiliki ya, keutamaan, agar kita ikut menjaganya. Jangan sampai merusaknya. Dan di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Sehingga menjaga lisan itu kadang lebih selamat ketika fitnah tersebut terjadi. Allah Ta'ala a'lam ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya Ustaz, ini kalau saya berlihat, ini sepertinya orang yang melakukan kesalahan ini selalu gagal, karena yang benar tidak mau mengingatkan. Ini bagaimana Ustaz? Yang keduanya, setiap Ustaz sholat kan, kalau saya perhatikan, luruskan sok dan rapatkan. Ini
masuk di fungsi yang bagaimana. Dan yang ketiga, masalah sedekah sama infak itu bedanya apa Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama apa tadi? Mengingatkan Orang yang kalau saya orang yang salah selalu menganggap benar. orang yang Kita menyikapi bagaimana Ustaz? menyikapi orang yang salah menganggap benar. Menyikapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya, apalagi kita, ya. Sehingga kadang orang yang salah dalam kesesatan pun mereka menganggap di atas kebenaran. Ya, orang Yahudi, orang Nasara, orang Majusi, penyembah api saja mereka meyakini di atas kebenaran. Padahal secara akal menyembah api, menyembah patung, menyembah dewa, tapi mereka menganggap di atas kebenaran. Dan hal tersebut adalah hidayah. Itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ranahnya kita masuk ke sana, ya. Kenapa kok mereka seperti itu, ya? Ya, tugas kita hanya menjelaskan. Tugas kita yang di atas kebenaran adalah menjelaskan kepada orang yang salah, dan hal tersebut terus dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW melakukan kepada pamannya hingga akhir hayat. Jangan sampai sudah dikasih tahu ya sudahlah, tinggalkan, ya. Nah, namanya berdakwah, mengajak kepada kebenaran, ya terus tentunya dengan cara yang hikmah, bukan memaksa. Ini penting, ya, kaidah dalam berdakwah itu. Kadang kita menasihati juga kadang diam. Kadang diam lebih baik daripada menasihati. Sudah tahu orang ini kalau dinasihati ngeyel, berarti cara menasihati dengan cara yang lain, dengan cara akhlak mungkin, dengan cara ngasih hadiah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ngasih hadiah yang banyak, mungkin hadiahnya kurang, ya. Kasih hadiah yang banyak. Nanti kalau orang sudah dikasih hadiah, pekewo, biasanya, ya. Mau ini nggak bisa, ya. Lama-lama, ya, jadi luluh hatinya. Jadi hanya cara saja, ya. Cara ini nggak bisa, cara ini banyak cara. Orang yang banyak caranya, insya Allah, ya, itu juga bagian dari jalan untuk mendapatkan hidayah. Dan perlu diketahui, apapun yang kita lakukan, cara ini sudah, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tidak usah risau, dia kok tidak dapat hidayah, dia kok tidak ikut kita, ya. Jangan seperti itu. Itu diantara, ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu taufik. Adapun kita hanya sekedar menjelaskan. Allahu a'lam. Yang kedua, shaf, ya. Seorang imam itu dianjurkan sebelum memulai sholatnya untuk menghadap ke makmum, untuk merapikan shafnya, ya. Sawu sufufakum, istau tarosu, ya, merapat, ya. Itu merapat, ya, antar satu jamaah dengan jamaah yang lain, kakinya juga bahunya. Merapat itu yang dimaksud kakinya dan bahunya, ya, rapat semuanya, rapat. Karena disebutkan kalau renggang di sana ada setan berkepala kambing, ya, yang ikut di sana, ya, di sana. Berarti ikut sholat, ya, alhamdulillah. Enggak, setan menggoda, bukan ikut sholat, ya. Mereka itu menggoda. Jangan kan ada orang yang berpendapat, ya alhamdulillah setannya ikut sholat, masya Allah, setan ikut sholat, dia mau sholat beberapa kali, ya tetap saja dia menggoda, ya. Tujuannya ke shaf itu untuk menggoda, membuat was-was orang yang sedang sholat. Yang ketiga apa tadi? Lupa. Bedanya sedekah, infak dan sedekah apa, ya? Infak, sedekah, zakat. Nah,
Allah alam, mana juga tidak tahu ini. Sedekah infak, ya sedekah mengeluarkan uang yang bukan wajib. Kalau zakat wajib, infak sedekah. Itu ada umum, ada khusus ya. Ketika disebut bersamaan maka maknanya lain. Infak sendiri, sedekah sendiri. Tapi kalau disebutkan satu-satu, infak ya sedekah, sedekah ya infak. Ya. Atau infak yang lebih umum apa? Sedekah atau infak? Lupa, ada yang tahu? Tidak harus ustadznya lebih tahu. Kadang seseorang itu menyampaikan kepada seseorang yang lebih tahu, lebih alim, ya. Karena orang itu nggak tahu semuanya. Kadang ini lebih faknya dalam hal fikih, ini dalam hal akidah, ini dalam hal tahsin misalnya, ya. Seperti itu. Jadi ada khusus dan umum ya, antara infak dan sedekah. Ada makna umum, ada makna khusus. Infak itu ya sedekah, tapi sedekah belum tentu infak, atau kebalikannya. Sedekah itu infak, tapi infak belum tentu apa tadi? Dia lupa. Makna umum dan khusus ya. Yang jelas infak ya, sedekah mengeluarkan harta sesuai dengan keridhoannya. Ya. Bukan wajib, tapi kalau sedekah wajib namanya zakat. Ya. Sedekah yang sunnah namanya infak. Nah, sedekah yang wajib zakat. Ya. Infak, sedekah. Itu hanya apa ya? Hanya bahasa saja ya. Allah a'lam. Yang lain ini ya. Assalamualaikum, bagaimana mendatangi undangan ulang tahun ya? Ulang tahun itu kan bertambah umur berarti bertambah kematian ya. Selamat saya ucapkan, umurmu berkurang. Mendatangi ya. Kalau itu dalam hal ibadah maka tidak boleh. Karena dalam Islam Id atau perayaan itu hanya ada dua. Id itu ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang diyakini itu adalah ibadah. Jadi harus dipilah hukumnya apa dulu ulang tahun tersebut. Kalau itu hanya urusan dunia ya, ini kan dunia saja. Saya tidak meyakini ibadah. Berarti dia hanya yang pertama hanya menghambur-hamburkan uang. Kalau dia niatkan untuk ibadah sudah jelas berarti tidak boleh. Kalau dia niatkan hanya untuk senang-senang berarti dia menghambur-hamburkan uang. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk mendatanginya juga apa dulu ya? Datangi apa ini? Tapi secara umum di sana ada banyak sekali madarat ya. Banyak sekali madarat, nyanyi-nyanyian, menyerupai orang-orang kufar ya. Kemudian itu juga id berulang terus-menerus ya. Ini diantara tidak bolehnya di situ. Jadi kalau kita melarang sesuatu itu harus jelas larangannya dalam hal apanya ya. Larangannya dalam hal apanya. Jadi secara umum kalau di sana ada kemunkaran ya jelas tidak boleh. Dan jelas ya dalam acara itu pasti ada kemunkarannya. Minimal nyanyi-nyanyi, kemudian ya, penghormatan kepada api itu juga bisa dikatakan menyerupai terhadap majusi ataupun yang lainnya. Allah a'lam. Minimal ada kemunkaran, kita jangan datang. Kalau kita tahu ada kemunkaran, jangan datang ke sana. Musik-musik, laki-laki dan perempuan, itu diantara hal-hal yang tidak bolehnya, sehingga tidak boleh kita juga mendatangi hal tersebut. Dan yang lain? Kemudian yang selanjutnya nasihat bagi kita sekalian ya, dalam ini juga akan ada perayaan banyak sekali ya. Bukan hanya di tempat kalian, di semuanya ini ya, insya Allah.
Ini ujian ini juga bagian dari fitnah, ujian bagi kita. Seberapa besar kita istiqomah di sana, ikut dalam acara-acara tersebut, ya. Dan sangat nampak bagi orang yang paham ilmu, ya, yang tahu ilmu akan sangat nampak jelas kemunkaran tersebut dan tidak akan mendatanginya. Seperti ini tanya, bagaimana mendatangi undangan ulang tahun? Kalau bagi orang yang paham sudah jelas di situ ada kemunkaran, mau ulang tahun ataupun yang lainnya sudah tidak datang. Tapi bagi orang yang tidak tahu ilmu, ya, tidak pernah atau jarang sekali ikut kajian, akan samar baginya. Padahal sesuatu yang haram itu jelas, ya, yang halal itu jelas, di sana ada hal yang subhat, ya. Bagi kita tidak subhat atau tidak samar, ya, karena sering menghadiri kajian atau memiliki ilmu tentang hal tersebut. Sehingga ini diantara pentingnya ilmu, ya. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya sholat fardu menghadap jenazah? Nah, ya. Sholat fardu menghadap jenazah, ya. Sholat itu menghadap Ka'bah. Sholat menghadap Ka'bah, bukan menghadap jenazah, ya. Maksudnya sholat fardu di depan itu ada jenazahnya. Iya, itu bukan menghadap jenazah, ya. Disunahkan sholat itu jenazahnya di depan, mensolati jenazah. Kita mensolati jenazah, sholat jenazah itu kan jenazahnya di depan, itu kan bagian dari sunnah. Adapun menghadapnya, sholat menghadap Ka'bah, ya. Adapun tata cara sholat jenazahnya di depan, itu hanya tata cara saja, ya. Oh, sholat fardu. Oh, ya. Tinggal, tapi pada harusnya jenazah taruhnya, oh gitu, iya. Oh gitu maksudnya. Sholat wajib, kemudian jenazahnya taruh di depan. Kalau di belakang nanti hilang, gitu ya. Iya, ya, taruh di depan tidak apa-apa, ya. Insya Allah tidak apa-apa karena tidak ada maksud tertentu, ya. Tidak ada maksud tertentu, dan sutrahnya sholat jamaah adalah imamnya, ya. Sutrahnya sholat jamaah adalah imam, sehingga jangan sampai jenazah tersebut diletakkan di depan imam. Allahu a'lam. Ini mungkin untuk menghindari itu, ya. Kalau di depan imam usahakan jangan. Berarti imam itu semua jamaah kan sutrahnya imam. Tapi kalau di belakangnya imam, insya Allah kalau tidak ada tujuan pengagungan atau yang lainnya, tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, karena tidak ada tujuan, oh ini untuk diagungkan di depan, tidak masalah insya Allah. Kecuali kalau ada tujuan-tujuan tertentu, ya, ada maksud tertentu, keyakinan tertentu, pengagungan, maka ini tidak disyariatkan, mau ditaruh di depan, di samping atau di belakang, Allahu a'lam, ini tidak masalah, tidak ada istilahnya sunnahnya, tidak sunnah mau di belakang mau di depan, tidak ada sunnahnya, jadi hanya mubah saja. Ada yang lain? Cukup? Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat, ya, keteguhan, istiqomah dalam menjalankan syariat Islam yang benar, dalam menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, ya. Menuntut ilmu itu berat, mengamalkannya lebih berat, ya. Sebagaimana kalian meninggalkan hajah keperluan kalian di rumah untuk duduk di majelis ilmu itu berat, ketika mengamalkannya itu lebih berat, ya. Karena ada fitnah dari orang lain dan yang lain sebagainya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keteguhan kepada kita sekalian. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.